Parade kemenangan di Moskow pada 9 Mei tidak akan diadakan karena serangan Ukraina yang terus berlanjut termasuk drone dan rudal. Tahukah Anda, pernyataan seperti itu dari Kremlin sangat sulit dibayangkan beberapa tahun yang lalu, tetapi hari ini itu adalah kenyataan. Vladimir Putin yang gemetar ketakutan menyatakan bahwa pihak berwenang Rusia telah memutuskan untuk secara drastis mengurangi kemeriahan tradisional upacara parade kemenangan di Moskow. Pada 9 Mei 2026, parade tersebut akan berlangsung tanpa keikutsertaan alutsista. Alih-alih tank dan sistem rudal, hanya barisan pasukan penjajah yang akan berbaris di lapangan merah. Dan hal ini tidak hanya akan terjadi di Moskow, tetapi juga di semua kota Rusia lainnya. Orang-orang Rusia benar-benar takut bahwa barisan mereka di parade akan dihancurkan oleh drone dari angkatan bersenjata Ukraina. Meskipun itu terdengar lebih seperti alasan saja. Dan serangan terhadap kilang minyak di Tuapse juga menunjukkan bahwa pertahanan udara yang memadai sudah tidak ada lagi di Rusia. Semuanya sudah dikerahkan ke garis depan atau untuk melindungi istana-istana Putin. Dan dalam situasi seperti ini, pihak Kremlin mendesak warga Rusia untuk segera membawa tabungan mereka dari bawah kasur ke bank, agar negara bisa menggunakan uang rakyat Rusia tersebut untuk menstabilkan ekonomi. Bagaimana menurut kalian? Nabiullina mengatakan hal itu secara langsung. Sejarah menjadi satu-satunya sumber pendanaan ekonomi Rusia. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like videonya, dan tulis komentar apa saja dari kalian. Selain itu, jangan lupa juga untuk follow kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, pemerintah Rusia telah memutuskan untuk secara drastis mengurangi kemeriahan tradisional upacara parade kemenangan pada 9 Mei. Tahun ini, parade tersebut akan berlangsung tanpa kehadiran perlengkapan militer. Hal ini diumumkan pada hari Selasa oleh Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Sebagai gantinya, alih-alih tank, sistem rudal, dan sebagainya, hanya barisan pasukan penjajah yang akan berbaris di lapangan merah. Selain itu, parade tersebut juga tidak akan diikuti oleh para taruna dari Sekolah Suvorov, Sekolah Militer, Sekolah Nakhimov, dan Korps Kadet. Singkatnya, mereka hanya akan mengeluarkan sekelompok pasukan penjajah, pasukan operasi militer khusus itu. Mereka akan berbaris dan semuanya akan berakhir di situ. Tapi ada satu detail lagi, sejujurnya ini benar-benar membuat saya tertawa. Sebagai pengganti parade kendaraan tempur, mereka merencanakan siaran televisi tentang operasi pasukan yang bertugas dalam operasi militer khusus, serta pasukan yang sedang bertugas di pasukan rudal, angkatan udara dan antariksa, dan di kapal-kapal. Jadi, maksudnya, orang Rusia hanya akan diperlihatkan kartun, diperlihatkan film tentang bagaimana pasukan Rusia yang biadab, penjajah, dan liar ini, bravo, mati di Ukraina misalnya. Nah, mereka akan diperlihatkan kartun dan film sebagai pengganti parade. Lucunya, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia menyatakan, kutipannya, keputusan ini diambil karena situasi operasional. Apa yang terjadi? Situasi seperti apa itu? Vladimir Putin tetap menjalankan semuanya sesuai rencana. Atau tidak sesuai rencana? Bagaimana dengan situasinya? Nah, di sini penting untuk dicatat bahwa parade tanpa lewatnya kendaraan berat pernah diadakan di Rusia pada periode 1995 hingga 2017. Periode yang masuk akal ketika, ya untuk apa pamer senjata, tapi sudah pada tahun 2008, tepat sebelum serangan orang Rusia liar ke Georgia. Dan sebelum pernyataan Vladimir Putin bahwa dia tidak akan membiarkan NATO macam-macam, bahwa NATO berniat menguasai Rusia, dan sebagainya. Pada tahun 2008 itu, di lapangan merah mulai dikeluarkan kompleks rudal, kendaraan lapis baja, tank, pamer kekuatan senjata, dan sebagainya. Intinya adalah, pada tahun 2008 menjadi jelas bahwa Vladimir Putin memilih untuk melakukan militerisasi dan menakut-nakuti negara tetangga. Ditambah lagi dengan pembodohan rakyat Rusia bahwa Barat ingin menguasai Rusia, seluruh NATO melawan kita, dan sebagainya. Semua ini dimulai dari parade-parade tersebut. Setelah merebut wilayah Ukraina pada tahun 2014, Vladimir Putin yang merasa di atas angin ini pada tahun 2015 langsung mencetak rekor. Di lapangan merah muncul 194 unit kendaraan roda dan kendaraan berantai dari berbagai tahun, serta 140 pesawat dan helikopter. Namun, rekor terburuk justru dicetak oleh parade tahun 2024. Saat itu hanya ada 61 unit kendaraan dan hanya 15 pesawat. Pada akhirnya, rencana Putin untuk operasi militer khusus berjalan begitu sesuai rencana, sehingga pada tahun 2026 nanti tidak akan ada satupun kendaraan di lapangan merah.
Ngomong-ngomong, sampai sekarang masih belum jelas siapa pemimpin asing yang akan menghadiri parade tahun 2026. Pada hari Senin, juru bicara Presiden Rusia Dmitry Peskov tidak bisa menyebutkan pemimpin asing mana yang akan datang menemui Vladimir Putin. Asisten Vladimir Putin, Yuri Ushakov, menyatakan bahwa beberapa politisi luar negeri akan menjadi tamu diktator botak itu. Namun entah kenapa dia juga tidak bisa menyebutkan nama-nama mereka. Ya sudah, misalnya di Mali, Afrika, di sana ada junta yang didukung oleh Vladimir Putin. Begitu saja kehilangan kekuasaan di bawah tekanan pemberontak Tuareg. Mungkin junta itu akan datang ke parade AI Putin. Menarik juga bahwa Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico, sebelumnya telah mengumumkan rencananya untuk mengunjungi Moskow. Namun pada 19 April, dia mengatakan bahwa Latvia dan Lituania menolak untuk mengizinkan pesawatnya lewat. Kemudian keputusan serupa diambil oleh Estonia dan Fico meminta koridor untuk terbang melalui Polandia. Akhirnya, minggu lalu Fico mengumumkan bahwa dia memutuskan untuk tidak ikut serta dalam parade memalukan di Moskow itu. Kemudian diketahui bahwa di Sankt Petersburg setelah Moskow juga diputuskan untuk mengadakan parade Hari Kemenangan pada 9 Mei dalam format yang diperkecil. Acara tersebut direncanakan tanpa iring-iringan kendaraan militer seperti biasanya. Bahkan, tank T-34 yang telah direstorasi, yang biasanya selalu ditampilkan pertama dalam beberapa tahun terakhir, juga tidak akan ada. Ya, Anda tahu, tidak menutup kemungkinan kalau tank itu juga sudah dikirim ke garis depan. Taruna dari Akademi Militer akan dikirim untuk ikut parade, tapi di antara mereka tidak akan ada Taruna Nakhimov, Suvorov, dan Kadet sama seperti di Moskow. Dan ketika orang-orang Rusia mulai benar-benar diejek, seperti, "Loh, kemana parade kalian menghilang?" Halo warga Rusia yang gagah berani, katanya operasi militer khusus berjalan sesuai rencana, semuanya hebat, semuanya luar biasa, tapi kemana parade itu menghilang? Dan setelah itu, Kremlin menyatakan bahwa keputusan untuk membatalkan sebagian parade itu terkait dengan ancaman teroris dari Kiev. Bisa bayangkan. Kutipan dari Peskov, juru bicara Putin. Semua langkah diambil untuk meminimalkan bahaya. Paradenya tetap akan ada, tapi mari kita jangan lupa bahwa tahun lalu itu adalah parade peringatan ulang tahun. Parade besar-besarannya yang memang seharusnya diadakan pada tanggal istimewa, dan tahun ini bukan tahun jubileum. Memang sudah direncanakan seperti itu dari awal. Kenapa kalian ribut soal peralatan? Sebenarnya, selain kekurangan peralatan bahkan di garis depan, selain ketakutan Vladimir Putin bahwa drone dan rudal Ukraina akan menyerang parade, alasan pembatalan parade sebenarnya adalah karena mungkin saja tidak ada cukup uang untuk itu. Jadi tidak ada uang, dan sekarang akan saya jelaskan. Tabungan Rusia praktis menjadi satu-satunya sumber pendanaan ekonomi karena akibat sanksi, pasar modal barat telah tertutup bagi perusahaan-perusahaan Rusia. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bank Sentral Federasi Rusia, Elvira Nabiullina. Berikut kutipannya. Coba dengarkan baik-baik. Betapa sinis dan beraninya orang-orang Rusia ini. Coba dengarkan baik-baik apa yang dia katakan. Sebelum mengutip Nabiullina, saya ingin mengingatkan Anda bahwa sejak sekitar tahun 2008, orang-orang Rusia sangat membenci Barat. Barat itu buruk, Barat berusaha menaklukkan Rusia tercinta. Di Barat itu apa? Ada parade gay dan segala macamnya? Ya, pokoknya begitu. Dan lagi, kalian pasti ingat, sudah sekitar 20 tahun orang Rusia bilang Barat akan segera runtuh, dan dolar Amerika akan segera lenyap, Eropa juga akan segera lenyap, dan seterusnya. Dan sekarang Nabiullina menyatakan, kutipannya, sampai tahun 2022, para peminjam kita, perusahaan-perusahaan kita memiliki akses, sebut saja, ke tabungan warga Eropa dan Amerika Serikat. Tepatnya, tabungan. Karena inflasi di negara-negara tersebut rendah, suku bunga juga rendah. Perusahaan-perusahaan kita bisa meminjam tabungan itu di sana dengan suku bunga yang cukup rendah. Jika sangat disederhanakan, ini adalah ekspor kita. Sektor ekspor yang meminjam kredit di luar negeri bisa mendapatkan kredit dari warga Eropa dan Amerika Serikat untuk meningkatkan produksi barang yang mereka ekspor ke sana. Sekarang tabungan dunia tidak lagi tersedia bagi kita. Satu-satunya sumber pembiayaan adalah tabungan Rusia. Kalau Anda belum paham, Nabiullina mengakui bahwa orang Rusia yang liar ini seenaknya memanfaatkan keuntungan dari Barat. Mereka seenaknya mengambil uang dari Barat, untuk pengembangan mereka sendiri dan sebagainya. Tapi pada saat yang sama, orang Rusia yang sama ini sangat membenci Barat itu. Saking bencinya, mereka sampai memulai perang. Akhirnya, Menteri Keuangan Federasi Rusia Anton Siluanov menemukan resep bagaimana cara membangkitkan ekonomi Rusia dari keterpurukan. Dia menyatakan bahwa warga Rusia sebaiknya mengambil tabungan mereka yang disimpan di bawah bantal.
Membawa tabungan itu ke sistem perbankan atau ke pasar keuangan, agar uang tersebut mulai berkembang. Bekerja untuk negara. Selanjutnya kutipan dari Silvanov. Setiap orang memiliki beberapa tabungan. Bagaimana cara mengelolanya? Menyimpannya di bawah bantal tanpa menggunakan sumber daya tersebut, atau belajar mengelolanya dengan berinvestasi pada berbagai instrumen. Cara paling sederhana adalah deposito di bank. Dana yang disimpan di bawah bantal akan kehilangan nilainya seiring waktu. Sedangkan uang yang diinvestasikan dalam deposito bank atau investasi ikut berperan dalam pengembangan ekonomi Rusia. Ya, intinya Kremlin mulai secara terang-terangan meminta warga Rusia untuk mengambil tabungan mereka dan memberikannya kepada diktator botak Vladimir Putin untuk perangnya melawan Ukraina dan seluruh Barat.